Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Muhammad Syifai Kalazizi, saya NIM dari 26. Saya di sini ingin menjelaskan dari prostatitis yang mana ini untuk memenuhi dari responsi praktikum patologi anatomi urologi, blok urologi. Oke, langsung saja kita lanjut. Ini pembahasannya ada 4, yaitu definisi, faktor risiko, patofisiologi, makros, dan histo-PA. Jadi di sini maksudnya makros adalah dari manifestasi klinis ya, manifestasi klinis yang biasanya khas dari prostatitis itu apa? Oke, dari definisi, definisinya adalah merupakan suatu peradangan pada kelenjar prostat yang bisa terjadi secara akut ataupun berkembang secara bertahap dalam waktu yang cukup lama. Itu bisa dikatakan kronis. Dan sindroma prostatitis sendiri adalah diagnosis yang diberikan kepada sekelompok pria yang mengalami berbagai keluhan pada saluran urogenital bagian bawah dan perineum. Dari faktor resiko prostatitis, di sini ada fimosis, ada reflux ductus intraprostatik. Nah, di sini hubungan seks vaginal ataupun anal tanpa kondom. Jadi sangat-sangat meningkatkan faktor resiko ya, hubungan seks yang secara tidak disarankan dalam segi agama itu dari anal seperti itu. Itu perkembangan infeksi saluran kemih, kateter yang menetap itu juga bisa, pembedahan ataupun biopsi transuretra, kelainan kongenital ureter, dan juga bahkan pelecehan seksual. Dari patofisiologinya sendiri, prostatitis itu melibatkan dari infiltrasi ya, infiltrasi organisme patogen yang mampu mengatasi pertahanan kekebalan secara alami kelenjar prostat. Yang mana memang secara umum ini penyebabnya itu sangat banyak dan bisa jadi merupakan suatu gejala sekunder infeksi dari ascendent uretritis, cystitis, epididymis bronchitis, dan juga sering disebabkan oleh inokulasi secara langsung, mungkin dari biopsi atau manipulasi prostat, dan mungkin itu dari segi kita anal ya, misal coitus secara anal gitu ya, itu bisa menyebabkan hal tersebut itu terjadi dari inokulasi secara langsung, dan penyebab yang lebih jarang itu bahkan bisa disebabkan misalnya kita memiliki infeksi dari dalam tubuh yang lain. Nah, itu secara sistemik, secara hematogen ataupun limfatik. Yang mana dari misalnya agen patogen tersebut yang sudah ada di prostat itu bisa menyebabkan dari respon inflamasi yang terjadi sehingga terfokus pada prostat tersebut yang mana dia mengeluarkan sitokin-sitokin inflamasi dan mengajak dari makrofag, dari limfosit dan lain-lain itu untuk datang untuk sebagai respon dari inflamasi tersebut sehingga terjadinya peradangan di prostat. Apabila ini terjadi secara cepat itu makanya itu bisa dikatakan secara akut yang mana sitok inflamasinya pasti ya satu TNF-alpha dan lain-lain itu bahkan juga bisa menyebabkan eh, gejala-gejala secara sistemik entah dari demam, malaise, mialgia dan sebagainya. Dan patologi yang paling umum itu ya ini setelah hubungan seks anal ataupun vagina, coitus ya. Dan kalau pada orang dewasa itu bisa disebabkan karena kateterisasi yang cukup lama, cukup berkepanjangan, yang mana dari kateter tersebut itu mungkin terkontaminasi dari berbagai bakteri dan kurang steril, maka bisa menyebabkan dari bakteri itu bisa tumbuh dan eh, berkolonisasi di prostat tersebut seperti itu. Dan gambaran klinisnya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa di sini ada keluhan infeksi saluran urinarius bagian bawah atau lower urinary tract. Nah, ini terus yang kedua ada peningkatan buang air kecil yang sangat mendadak, tiba-tiba dikit-dikit pingin pipis, dikit pingin pipis. Nah, itu bisa jadi indikasi ke arah prostatitis, terus juga disuria, kencingnya itu rasanya sakit gitu ya, itu bisa jadi dikarenakan adanya bakteri seperti itu. Jika sistemik yang tadi sudah saya sebutkan bahwa itu ada demam, menggigil, malaise, mialgia, nyeri bawah punggung, punggung bawah, iritasi dan bahkan obstruksi genitourinaria apabila itu terjadi sangat parah ya. Karena tadi respon inflamasi kan berbagai macam ya, yang mana itu bisa menyebabkan dari prostaglandin, yang mana itu akan dia itu meriset meriset dari set termostatnya yang menganggap bahwa kita ini masih dingin gitu loh, padahal kita kan udah anget gitu ya.
tapi masih dingin sehingga dipanaskan lagi, maka dari tubuh itu lebih panas dari sebelumnya. Dan apabila jika kronik, gejala khasnya pastinya dari infeksi saluran kencingnya itu yang rekuren, yang bolak-balik ke rumah sakit, dia itu mengeluhkan adanya gejala infeksi saluran kencing yang bolak-balik, dan itu penyebabnya sama, dan bisa jadi itu karena prostatitis yang tidak teratasi. Terus nyeri pelvik itu tidak khas, nyeri saat ejakulasi juga tidak khas, disuruhnya juga tidak khas kalau sudah kronik seperti ini. Dan kita lanjut ke bagian terakhir ya. Bagian terakhir ini histopatologi. Histopatologinya di sini kita bedakan. Di sini ini ada akut dan juga di sini ada yang sudah reaktif ya. Dan di sini udah kelihatan banget ini bedanya dari infiltrasinya white blood cell-nya itu beda. Nah, kalau misalnya akut di sini di lumennya itu terdapat makrofag. Nah, ini spesifik dan biasanya terlokalisasi di sini. Nah, di lumennya itu terlihat adanya suatu makrofag yang mengikuti. Terus limfoid agregatnya juga tidak spesifik di prostat. Terus white blood cell-nya di biopsi jaringan prostatnya tidak berkorelasi dengan eh, itu ya, apa tingkatan sakitnya dari CPPS, density dari limfosit di prostat itu sangat konstan ya, tergantung dari rentang umur dan juga dari rasnya gitu. Dan kita lihat di sini itu terlihat bahwa adanya dari infiltrasi white blood cell ya, dari white blood cell, dan juga di sini adanya makrofag yang menentukan bahwa di sini adanya suatu respon inflamasi seperti itu. Oke, di sini itu untuk resource-nya. Dan di sini ada Al-Quran, surat Al-Isra. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu bukan suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Karena tadi kan juga meningkatkan dari itu ya, dari resiko terjangkitnya suatu penyakit ini. Itu. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.